Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas 12 IPA 4 akan membuat video wawancara tentang Orde Baru. Kami di sini sudah bersama narasumber kita yaitu Bu Intan. Terima kasih Bu Intan telah menyempatkan waktunya untuk wawancara bersama kami. Sama-sama. Dan sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Ahmad Fakih Muqaddam, kelas 12 IPA 4, absen 4. Saya Ade Soramdani dari 12 IPA 4, absen 2. Saya Erliana Natasha Putri dari kelas 12 IPA 4, absen 8. Seperti yang kita ketahui, Orde Baru adalah masa pada pemerintah Indonesia pada tahun 1966 sampai 1998 yang diawali dengan keluarnya surat perintah 11 Maret lalu diakhiri oleh krisis moneter pada 1998. Dan untuk kita dapat tahu lebih lanjut, mari kita bertanya kepada narasumber kita. Nah, Bu Intan, Ya, pandangan Ibu tentang Orde Baru itu seperti apa, Bu? Orde Baru itu saya waktu itu apa ya? Itu masih remaja, artinya belum terlalu paham ya. Tapi kita bicara apanya nih? Politiknya atau apa? Kita mulai dari politiknya. Ya kan, kalau pasal Orde Baru itu kan partai cuma 3, ya kan? Partai cuma 3, P3, Golkar, PDI. P3 itu lebih kepada ke arah keagamaan orang-orangnya ya. Kemudian Golkar kepada kepemerintahan, PDI itu ya agak lebih bebas lah. Namun demikian pada masa itu seingat saya, karena saya mulai memilih pertama itu kan masih kuliah ya, artinya belum ada tekanan untuk milih 3. Tapi kemudian ketika saya sudah pemilu keberapa ya, saya sudah jadi pegawai negeri, itu sedikit ada tekanan ya dari pimpinan. Pokoknya di sekolah pada saat itu dan milihnya waktu itu di sekolah, jadi di halaman sekolah ya. Termasuk siswa yang sudah mempunyai hak pilih, jadi datang di sekolah dan itu ada sedikit tekanan bahwa harus 100% Golkar menang. Ya, gitu. Dengan ada ya sedikit intimidasi gitu ya. Nah, kita cari aman, sudah ikutin. Nah, berbeda dengan politik sekarang. Saya nggak tahu sekarang partai yang masuk berapa ya? Kemarin kalau tidak salah sudah diumumkan ya atau belum? Ya, dari 3 itu kan pernah sampai 48 partai waktu itu ya. Tapi sekarang udah tidak sebanyak itu. Artinya aspirasi politik orang-orang itu udah lebih tersalur dengan partai-partai yang mungkin mereka cocok gitu ya secara idealisme dengan mereka. Makanya partainya banyak. Walaupun kalau saya lihat sendiri ya, yang 48 sekian banyak itu yang nggak tahu sekarang berapa, itu pecahan dari 3 itu juga sih ya. Artinya orang-orangnya nggak jauh-jauh beda gitu. Cuma kalau sekarang kan bebas ya, nggak ada sekolah-sekolah, kantor-kantor itu jadi tempat pencoblosan suara. Kalau dulu kantor pemerintahan itu memang sudah memang wajib, kami itu di sekolah wajib bikin apa TPU itu. Berarti secara individu, Ibu waktu itu mendapat tekanan dari politik? Ya, bukan tidak individu ya, semua. Artinya sih tidak ditekan dalam arti apa, cuma begini. Ya, Bapak Ibu, kita kan PNS gitu kan, yang menggaji kita pemerintah. Ayo kita dukung pemerintah begitu secara halus. Ya kita ngerti lah kemana gitu. Dan masa itu. Jadi kalau nggak sampai 100%, misalnya ada 2 suara, ya itu bisa diselidikin itu orang-orang yang kontra pada saat itu ya, gitu, seperti itu. Dicari gitu, walaupun nggak ngerti ya saya, tapi sih apakah tapi saya lihat di tempat saya itu nggak 100% Golkar waktu itu, tapi memang menang ya, menang telakah gitu ya. Tapi teman-teman saya mana-mana aja, nggak ada yang dipecat pada saat itu gitu. Kalau ada hal yang Ibu rindukan nggak pas Orde Baru? Apa ya yang Orde Baru? Ya kan semua dinamis, semua harus berkembang. Kalau mundur ke Orde Baru, ke apanya? Ke politiknya. 3 itu, tapi kan juga 3 itu mungkin kalau partainya sedikit hanya 3, belum tentu juga sesuai dengan
idealisme kita kan gitu. Mungkin justru dengan banyak ini, walaupun sama-sama misalnya partai yang mengusung agama, tapi kan ada yang lebih cocok gitu loh, gitu, mungkin ya. Jadi kalau dari segi politik ya enggak, biar ya sama aja sih. Biar bagaimanapun mereka juga mau yang kemarin mau yang sekarang. Ya ketika dia sudah di puncak, kalau saya menurut saya ya di pemerintahan yang nggak jauh-jauh beda gitulah, kayak gitu. Apalagi Kan tadi udah politiknya. Kalau perekonomiannya pada masa itu gimana, Bu? ekonomi pada masa itu jalanan sepi nggak macet ya. Kenapa? Karena kalau dibilang gaji sekarang besar, dulu kecil, tapi tanah dulu juga murah. Ya, iya, tanah itu gini aja ya, perbandingannya saya ingat tahun 84, 82, tahun 79 itu kan sudah Orde Baru ya. Tahun 79 itu tanah yang saya tempatin di rumah saya sekarang itu Rp25.000 per meter. Sekarang 10 juta. 10 juta per meter. Artinya apa? Walaupun gaji kita naik sekarang tetap aja, ya kan? Dulu gajinya kecil, ya. Saya jadi pegawai negeri itu tahun 97, ketika saya keluar, gaji saya itu 150.000 Per bulan. Ya sekarang udah jutaan gitu ya. Tapi ya 150.000 itu tahun 97, mungkin kalau di Cipinang itu bisa lah beli tanah 2 meter ya, gitu ya, atau 1 meter lah. Kalau tidak salah setelah tahun 84 itu naik, karena penggusuran jadi Gusti Ngurah Rai itu dari 25.000 per meter tahun 79 terus naik. Saya ini tahun 84 udah 100.000 tanah yang di Cipinang itu. Sekarang itu sekitar ya 5 sampai 10 juta tergantung tempatnya ya, pinggir jalan atau enggak. Nah dengan gaji yang sekarang nggak bisa juga beli 1 meter di Cipinang. Paham kan? Artinya kan sama aja gitu loh, gaji 150.000 juga ya. Kemudian kalau kendaraan banyak, sekarang ada leasing. Kalau dulu orang beli motor ya cash, yang benar-benar punya uang, beli mobil cash. Ya, Jakarta juga nggak sepadat. Sekarang walaupun rumah di Jakarta tidak di komplek di pinggir Jakarta itu tetap bisa KPR. Ya kan? Itu kan ada faktor-faktor itu. Dulu bank-bank itu sepertinya belum seperti itu. Ya. Jadi sama aja. Tapi kemudian kalau lihat ekonomi ya itu tadi kayak mungkin kemudahan kredit juga. Jadi sepertinya bertumbuh. Kemudian kalau dulu tuh nggak kelihatannya gini, kita kan medsos tuh nggak kayak sekarang ya, nggak ada orang-orang flexing pada masa itu. Jadi kalau sekarang kan sepertinya wah, tapi kan belum tentu juga, gitu kan, belum tentu sesungguhnya. Tapi kalau kita bicara gaji pegawai negeri ya nilainya, kita bicara nilai ya, bukan rupiahnya berapa ya so-so lah, gitu loh. Artinya kita hidup dengan uang segitu bisa hidup sebulan kan gitu, ya kan? Ya dengan sekarang ya mungkin ada kelebihan ya pastilah, karena memang secara nominal juga, tapi ya nggak jauh-jauh banget. Buktinya tadi ya iya pergi haji pada tahun 80, yang mahal tuh pergi haji tahun 90-an ya, pergi haji tahun 90-an aja masih 3 juta ya, sekarang sudah 40 juta. Iya kan, artinya walaupun gajinya naik, tetap aja biaya hidupnya kan naik gitu. Iya gitu. Yang dahsyat memang tanah di Jakarta. Tiap tahun sekarang juga naik terus. Iya, seperti itu. Jadi kalau dibilang enakan mana, ya kalau enakan dulunya karena nggak macet, nggak banyak mobil gitu kan, nggak banyak motor. Sekarang 0 rupiah kita bisa bawa motor kan, dengan kredit kan, gitu. Akhirnya jadi jalanan macet. Kalau dulu tidak semacet sekarang gitu. Tapi ya kemudahan untuk mencari uang mungkin lebih mudah sekarang. Kenapa? Karena zamannya teknologi kan. Mana ada sebelum pandemi aja, kalau kita bicara nggak mundur ke Orde Baru ya, sebelum pandemi aja online juga nggak segencar sekarang kan. Nah sekarang kan istilahnya dari pelosok kita bisa berjualan. Kalau dulu kan memang berjualan itu karena kita offline harus bertatapan dengan pembeli langsung ya. Berarti di kota besar yang bertumbuh kan gitu. Terus kendala kalau orang jualan di daerah itu, nah ayah saya itu pedagang beras ya, sebelum ada tol itu kan marak sudah dari tahun 90-an ke atas itu ya. Beras itu bersumber
dari daerah itu ke hanya pasar Cipinang. Jadi kayak pasar-pasar di pasar misalnya pasar Mampang gitu, itu mengambil berasnya dari pasar Cipinang. Kenapa? Karena pembangunan belum seperti sekarang tadi jalan-jalan, ya. Sampai orang Pulau Gadung, pasar Pulau Gadung beli berasnya di pasar Cipinang. Sekarang itu dari daerah bisa loh langsung. Kalau mereka memang belinya banyak, udah nggak masuk pasar Cipinang. Itu bisa, itu pengaruh ya. Udah sekarang gitu ya, memang sih udah zaman Orde Baru sudah ada tol, tapi kan belum sebanyak sekarang. Jalan-jalannya ekonomi ya pertumbuhnya beda lah. Gitu. Berarti perekonomian pada masa Orde Baru stabil. Sama aja sih, cuma pada masa itu apa ya, sama aja lah ya, orang juga dibilang stabil, saya nggak tahu ya, artinya zaman dulu tuh ya orang beli baju itu kebanyakan lebaran doang, nggak kayak sekarang kan. Ya karena bukan juga sekarang ada kemudahan online, terus baju itu udah jadi apa ya, satu kebutuhan yang kalau dulu ya benar kebutuhan pokok ya, tapi kan nggak harus ganti. Kalau sekarang kan, nah kalau dulu kan misalnya ibu-ibu deh ke kondangan baru beli baju, kalau sekarang setiap saat ya punya duit beli baju. Ya jadi kalau dibilang pertumbuhan ekonominya, memang kalau dilihat kenapa dulu banyak orang-orang yang maaf ya di bawah ekonominya, karena tadi kalau misalnya dia mau berdagang harus punya toko minimal di rumah ya kan. Kalau sekarang tanpa toko di rumah dia punya HP, mau HP-nya yang 20 juta, mau HP-nya yang 1 juta, yang penting dia bisa install itu marketplace bisa jualan kan gitu. Gitu. Jadi nggak bisa dikatakan stabil juga. Kalau dulu bisa dikatakan ya banyak orang memang hasilnya di bawah gitu loh. Tapi karena keinginan juga nggak seperti sekarang. Artinya ya udah cukup aja, tanya aja nenek kamu itu yang mereka mungkin pegawai itu apa, ya cukup aja bisa nyekolahin anaknya kan gitu. Karena keinginannya tidak sebanyak sekarang. Kenapa? Karena nggak banyak yang dilihat. Iya, nggak konsumtif. Kenapa? Nggak lihat artis. Kalau nonton TV kita sekarang artis rumahnya mewah-mewah, mobilnya gonta-ganti kita pengen, ikon baju gitu kan ya. Makanya kan ada jilbab apa langsung ngetren, baju apa langsung ngetren ya kan. Nah, jadi seperti itu. Kalau dulu ya kalau dibicarakan makan ya cukup aja ya, makan sederhana ya kita bicara ya. Dulu juga jarang orang makan daging gitu. Ya sederhana makanannya. Gitu. Lagi? Nah, perbandingan masa Orde Baru sama sekarang tuh gimana? Apa tuh bilang apa? Semua sih mau apa? Kalau dalam bidang politik sekarang tentu kita lebih bisa menyalurkan aspirasi kita, ya, keterbukaan, pendapat juga nggak terlalu takut, ya kan? Kalau zaman dulu itu agak ngeri, gitu ya. Walaupun sekarang juga katanya juga nggak boleh sembarangan juga gitu kan, tapi agak lebih berani lah kalau sekarang, apalagi kalau udah viral, awal gitu kan. Nah, ada pemerintah punya kebijakan ini, kamu semua ngeritik tiba-tiba mundur lo jadi gitu kan. Kalau dulu nggak bisa begitu, jadi lebih otoriter. Kalau dulu ada Pak Harmoko itu Menteri Penerangan, umumnya besok begini udah mau bilang apa. Kalau sekarang kan kemarin tuh misalnya Pak Jokowi itu pernah ada tuh kebijakannya nggak jadi gitu kan, lewat Jubiria Luhut nggak jadi gitu. Kenapa? Masyarakat udah berani gitu sekarang, lebih terbuka untuk dalam bidang politik. Kemudian kalau dalam bidang ekonomi juga sekarang kemudahan, walaupun Indonesia itu kalau kita bandingkan dengan negara lain ya, Cina, untuk ekspor itu masih ribet ya, birokrasinya. Kalau Cina itu semua home industry itu dipermudah ya. Sekarang sih sudah mulai banyak, artinya peluang untuk mencari rezeki itu, mencari uang itu nggak cuma kita Indonesia ya, dipermudah untuk ekspor. Karena kalau ekspor keluar tentu saja hasilnya kan lebih besar, patokannya dolar kan gitu. Kita tuh banyak yang dipersulit, barang tuh tertahan di Tanjung Priok ya. Kenapa saya tahu? Karena teman saya itu kebutuhan eksportir ya, jadi tuh untung barangnya dia tahan lama, itu bisa sebulan 2 bulan surat baru keluar.
Sementara kayak tadi Cina saya bilang itu home industry itu dipermudah sampai kan bisa jual motor Cina. Sekarang nggak ada motor Cina di Indonesia. Dulu motor Cina itu nggak tahu kan, barang Cina kan udah mengalahkan barang-barang Jepang kan. Toshiba, Sony, mana ada pabriknya di Indonesia? Tadinya ada, udah tutup. Kalau sama Sanken, Cangkong gitu kan. Itu termasuknya itu dari luar ke dalam. Harusnya dari dalam keluar juga begitu. Tapi menurut teman saya ekspornya sudah lebih gampang ngurusnya. Walaupun kalau kita dibandingkan dengan negara lain masih lebih susah juga Indonesia gitu. Tapi dibandingkan dulu itu barang sampai tertahan berbulan-bulan. Kalau buah-buahan itu bisa busuk kayak durian gitu, bisa busuk. Gitu. Jadi mencari rezeki ini ya seperti saya pernah ketemu eksportir mangga Indramayu ke Dubai. Bayangkan kalau zaman Orde Baru mana ada seperti itu. Ya, dan itu mainnya mereka dimonopoli biasanya waktu zaman Orde Baru. Hanya orang-orang tertentu. Sekarang siapapun kamu mau tinggal di Ambon dengan kayu putihnya, kamu punya perkebunan, kamu bisa ekspor langsung. Gitu dengan ya internet. Kita nggak bisa memungkiri lah, kan dibuka keran internet. Kalau kita bandingkan dengan negara Mesir itu Facebook aja dilarang. Iya, di Mesir. Di Cina itu Google nggak ada ya masalahnya. Nggak pakai Google, dia pakai punya dia sendiri. Iya, karena kan ya kita tahu Cina masih komunis, jadi masih tetap terlambat. Kalau kita Indonesia nggak bisa, Google dilarang tuh buat apa? Facebook dilarang nggak bisa, marah orang Indonesia. Ya seperti itu. Jadi ya ada kemudahan. Kalau disuruh mundur ke belakang, enggak lah. Ya, ibu mau hidup di Orde Baru ngapain gitu? Ya, transportasi jarang. Naik kendaraan susah ya kan, artinya kendaraan masih sedikit. Kemudian mana ada GoFood atau apa, makanan juga susah. Wah, orang dulu tuh masak, mau beli di mana? Uangnya juga sedikit, yang jualan juga nggak ada. Artinya kan waktu kita banyak yang terbuang, harusnya kita bisa memaksimalkan kualitas diri kita untuk yang lain, sibuk buat hal yang remeh kan menurut saya kayak gitu. Ya. Jadi harusnya generasi kamu itu harus lebih hebat. Kenapa? Kamu gak dipusingin. Mau makan tinggal pencet-pencet datang. Gak harus ke pasar dulu beli sayuran, kamu ngolah. Baju gak mau nyuci sendiri, laundry dulu kan ada laundry kayak gitu. Laundrynya itu bukan potongan yang sek gitu, yang laundry satuan itu mahal. Kalau sekarang per kilo berapa? Nah, tapi yang terjadi di remaja sekarang udah dimudahkan gitu, waktunya buat main game kan. Nah, itu salah. Tuh. Kalau kita dulu memang sendiri, makanya juga secara mental, secara fisik lebih kuat, atau secara terlatih kan. Gitu. Tapi kalau disuruh mundur, jangan, kita nggak akan bisa mundur ke belakang. Kita maju ke depan. Tapi tadi yang pernah saya bilang mungkin di kelas ya kita dikasih kemudahan-kemudahan itu bukan menjadi lemah, tapi harusnya menjadi lebih berproduktif kita. Kenapa? Waktu kita tuh banyak, sementara kemudahan itu mudah tadi mencuci, makan, kendaraan. Dulu ojol kan baru tuh ya, baru berapa tahun? 97 kalau saya tidak salah, itu yang pertama kali itu juga belum dikenalnya kan baru setelah tahun 2000-an. Dulu mana ada kayak gitu? Harus ojek kita ke pangkalan, jalan dulu. Kalau sekarang ya sambil nunggu ojol mungkin kita masih bisa membaca tuh setengah halaman. Kalau nunggunya 5 menit, 9 menit kan kalau pagi. Tapi yang terjadi apa? Game kan. Rugi banget gitu loh. Dan pergi. Mungkin pertanyaan terakhir Bu, ini masa akhir Orde Baru itu terjadi apa gitu? Nah, itu kan diawali dengan krisis ekonomi awalnya ya. Kenapa? Karena dolar itu naik. Seingat saya dolar terakhir itu 2.500 sampai 16.000. Nah, ketika dolar naik, itu harga-harga melambung, terutama yang berkenaan dengan barang-barang yang pakai dolar. Sampai tempe aja, itu kacang kedelainya impor dari Amerika. Makanan ayam, jagungnya itu dari Amerika. Susu, itu bahan dasarnya dari Amerika. Semua pakai dolar, otomatis naik. Ya kan? Itu kemudian muncul kekecewaan di masyarakat bahwa pemerintah telah gagal. Nah,
kalau kita bisa, sebenarnya Indonesia itu kan dengan di Orde Baru itu dikenal dengan swasembada pangan, dengan pertaniannya, meningkatkan pertanian setiap Topolita itu kan. Kalau kita mandiri secara itu kan makan kebutuhan pokok utama lah gitu ya. Nah itu kita nggak akan bergantung pada yang lain. Contohnya Baduy pada masa reformasi itu nggak kena krisis ekonomi. Dia baju dan sendiri pada masa itu, paling baju dalam. Ikan dia tanam sendiri, dia punya kolam. Kambing dia potong sendiri kalau mau makan daging. Ayam dia punya peternakan sendiri, telurnya dia sendiri, madu dia punya sendiri. Akhirnya mau harga mahal kayak apa, gue punya. Gitu loh. Nah jadi yang kalian sebagai generasi muda itu, kalian tuh justru harusnya ya kita Indonesia secara ekonomi mandiri kita jadi eksportir, bukan jadi importir. Kalau kita eksportir, kita yang mengendalikan harga. Kalau kita importir, kita dikendalikan oleh luar. Ya seenaknya dia dong. Dia mau jual berapa, lo butuh kan gitu kan? Kamu butuh, ini saya jual segini, ya beli, nggak mau beli udah. Ya, makanya sekarang sudah mulai ada pelarangan tambang untuk dijual mentah keluar. Kemarin nikel terkenal salah terakhir. Ya, jadi nikel itu harus matang, mungkin dalam bentuk baterai. Jangan nikel mentah. Nanti nikelnya dibawa keluar, dibuat baterai, buat mobil listrik, dijual ke kita dengan harga mahal. Batu bara kan udah lama tuh di stopnya dari sebelum pandemi itu tahun berapa saya lupa itu batu bara udah di stop. Dia kan jual batu bara. Cina itu punya batu bara, India punya batu bara, tapi batu baranya dia tidak digunakan. Dia beli dulu dari Indonesia. Nanti kalau Indonesia habis, beli sama mereka. Kan buat bahan bakar pabrik itu batu bara. Atau batu bara mentah tadi diolah jadi briket. Yang beli kita. Ya. Itulah tugasnya kalian generasi muda. Ya, harus bisa berpikir gitu, jangan mau gampang. Kita punya ini, Indonesia itu kaya, tambangnya, kayunya, ya. Kalau kita bisa mengelolanya, kita nggak serakah dalam arti mengelola itu bukan cuma sekedar keuntungan saja itu kan. Di Batubara itu terkenal mafianya, ya. Sampai kemudian ada larangan untuk menjual batubara mentah. Sekarang kan yang naik, tadi saya bilang nikel tuh. Kita kan hasil nikel juga terbesar kan di dunia ya. Saya lupa urutan keberapa, yang pertama atau yang kedua. Nah sementara 10 tahun lagi ke depan Pak Jokowi sudah bilang mobil listrik. Sekarang aja di mobil listrik itu udah ada diskon supaya masyarakat tidak membeli mobil dengan bahan bakar. Karena itu kan kita tahu IPA sumber daya alam yang tidak terbarukan ya, tidak bisa diperbarui. Ada lagi? Kayaknya sudah cukup untuk pertanyaannya. Nah, sekian kita akhiri wawancara di sini. Terima kasih untuk Bu Ita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.